Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, itu kampung akhirat itu. Naj'aluha, kami jadikan dia, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang tidak ingin berlaku sombong di bumi, wala fasada, dan juga tidak berbuat kerusakan, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 83 surat Al-Qasas tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 81 dan 82-nya. Di dalam ayat 81-nya tergambar bagaimana akhir dari perjalanan hidup Qarun. Kaya raya, begitu kayanya sehingga kunci-kunci gudangnya saja mesti dipikul oleh sekelompok orang-orang kuat. Tapi sayangnya Qarun ini mengingkari kebenaran. Qarun memusuhi Allah dan Rasulnya, itu Nabi Musa alaihissalam. Karena kita ingat hadirin, Qarun ini satu dari 3 serangkai yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Ada Qarun, konglomerat jahat. Ada Fir'aun, penguasa jahat. Ada Haman, orang cerdas dan jahat. Kecerdasannya digunakan untuk menjilat Fir'aun agar posisinya aman. Ini Haman. Berbahaya hadirin bila 3 serangkai ini memusuhi kebenaran. Konglomerat jahat, penguasa jahat, orang cerdas dan jahat, sehingga kecerdasannya bukan untuk meluruskan langkah yang bengkok, tapi untuk mengamankan posisinya saja. Qarun bagian dari itu. Dan hadirin, ayat 81-nya menggambarkan bagaimana akhir perjalanan hidup Qarun. Dia dan rumahnya, dia dan harta kekayaannya dibenamkan oleh Allah di dalam bumi. Rahmati Allah. Menariknya adalah ketika peristiwa itu terjadi, rahmati Allah, digambarkan oleh ayat, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ketika Qarun itu dan kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, ternyata tak satu kelompok pun yang membelanya dari siksa Allah. Bahkan dia sendiri tidak mampu membela dirinya sendiri. Ini nasib Qarun. Ketika hidup dengan kekayaannya, bisa saja dia mengupah orang, bahkan sekedar mengangkat kunci-kunci gudangnya saja bisa diupahkan pada sekelompok orang-orang kuat. Apalagi untuk urusan-urusan yang lain. Bukankah ini pelajaran untuk hidup kita? Mungkin dalam hidup kita merasa punya kekayaan yang banyak, pengaruh yang kuat segala macam, tapi ketika itu disalahgunakan memusuhi kebenaran. Lihatlah nasib Qarun ketika dia dan kekayaannya dibenamkan oleh Allah, tak satu pun kelompok yang membelanya dari sisa Allah. Bahkan dirinya sendiri tak mampu membela dirinya sendiri. Ini nasib Qarun. Rahmati Allah. Sehingga tadi kita katakan renungan bagi kita. Apa alasan terlalu berbangga-bangga karena merasa punya kekayaan yang banyak, kekuatan yang hebat, sehingga bisa membuat orang maju tak gentar membela yang bayar, bukan yang benar. Lihat Qarun. Ketika datang waktunya, tak ada yang mampu menolongnya, tinggal sendiri. Tidakkah kita lihat hadirin, orang-orang yang telah pergi mendahului kita? Rahmati Allah.
Bahkan mungkin dia tidak bersikap seperti Qarun, tapi coba kita lihat orang-orang telah mendahului kita. Lihatlah berapa lama orang bersedih menangisi kepergiannya. Sehari, sepekan, sebulan, setahun. Lambat laun orang melupakannya. Bahkan ada anak yang lupa mendoakan ayah ibunya. Tinggal badan sendiri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini betul-betul dahsyat kalau kita renungkan pelajaran ayat ini. Rahmati Allah, begini nasib Qarun. Rahmati Allah. Kemudian ayat 82 menggambarkan apa respon orang-orang yang ketika Qarun hidup menjadikan Qarun sebagai panutan. Karena sebelum lagi menggambarkan ternyata memang ada orang menjadikan Qarun sebagai panutan. Qarun kaya, mereka juga ingin kaya seperti itu, tapi keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Melihat Qarun dibinasakan seperti ini, apa ungkapan mereka diabadikan oleh ayat, laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka tentu kami juga akan dibenamkan seperti Qarun itu. Ini komentar orang-orang yang menjadikan Qarun sebagai panutan ketika melihat Qarun dibinasakan. Tahulah mereka bahwa mereka tidak dibinasakan ketika itu karena apa? Karena karunia Allah. Apa karunia Allahnya? Mereka tidak diberi yang mereka harapkan. Mereka berharap punya kekayaan seperti kekayaan Qarun, tapi harapan mereka itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tergambar dalam ungkapan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai kami juga diberi kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Mereka berharap kaya seperti Qarun, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Melihat Qarun dibinasakan, tahulah mereka justru karena tidak dikabulkan oleh Allah harapan mereka itu bagian dari anugerah Allah. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalaulah bukan karena karunia Allah atas kami, tentu kami juga dibenamkan. Pelajaran kedua kita tangkap hadirin adalah ternyata anugerah Allah itu tidak hanya berupa diberi sesuai yang kita harapkan, bahkan tidak diberi bisa saja itu anugerah Allah. Tidak diberi bisa saja itu yang menyelamatkan. Ini tampak pada komentar orang-orang yang menjadikan Qarun sebagai panutan, tapi melihat Qarun dibinasakan, tahulah mereka justru karunia Allah yang mereka terima. Tidak diberi itu yang menyelamatkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu. Lalu ayat 83 yang tadi menggambarkan apa di antara akar penyebab Qarun dibinasakan. Tilkat darul akhirah. Kampung akhirat itu kata Allah. Islam mengajarkan hidup tidak hanya dunia, hidup juga di akhirat. Pasti ada pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga apa? Mudah-mudahan ada kita manusia dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi bagaimana ciri orangnya? Di antaranya tampak dalam ini. Tilkat darul akhirah, kampung akhirat itu. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan dia untuk orang-orang yang tidak ingin berlaku sombong di bumi wala fasada, dan tidak pula berbuat kerusakan. Ini orang-orang itu kami jadikan kebagian akhir untuknya. Dia tidak berlaku uluwa, tidak juga berlaku fasada. Uluwa berlaku sombong, sombong ini berujung melahirkan dia tidak malu berbuat kerusakan. Qarun terjebak dalam perangai ini. Begitu sombongnya Qarun, sehingga kebenaran dari Allah dan Rasulnya, Nabi Musa alaihissalam saja dia ingkari. Uluwan fil ardi wala fasada. Hadirin, ini yang kita renungkan, dua penyakit berbahaya ini. Satu uluwa, satu fasada. Fasada berbuat kerusakan. Kenapa berbuat kerusakan? Karena merasa uluwa. Uluwa berlaku sombong. Kenapa dia berani sombong? Karena dia merasa bisa saja, hadirin, merasa lebih kaya dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih kuat dari orang lain, merasa jaringan-jaringannya lebih berkuasa dari orang lain, merasa diri paling hebat. Ini mendorong orang tidak malu berlaku sombong. Sombong mengiringnya berbuat kerusakan. Mata rantai ini. Sederhana saja kita ambil contoh, hadirin.
Mengapa ada orang di pasar ini tega-teganya memalak pedagang-pedagang kecil? Bisa saja karena dia uluwa. Fasada jelas-jelas, tapi dia uluwa, sombong. Kenapa? Merasa pangkalangannya gadang. Merasa lebih kuat dari orang lain. Ini berbahaya ini. Uluwa wa fasada. Kemudian Allah, ini kita takutkan terkopi oleh kita. Mengapa uluwa? Karena merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat segala macam dari orang lain. Ambil contoh hadirin. Hadis Nabi mengingatkan, ini dari Imam Muslim, la yahtakiru illa khati. Tidaklah melakukan ihtikar kecuali hanya orang-orang yang salah. Apa itu ihtikar? Menimbun kebutuhan pokok orang banyak. Barang dibeli, ditimbun, tujuannya merusak harga pasar. Bukan menyimpan stok barang di gudang, tapi tujuannya merusak harga pasar. Kenapa? Ketika barang dibeli, ditimbun, barang akan langka. Barang langka tentu harga naik. Saat itulah menurutnya dia raup keuntungan. Ini namanya ihtikar. Mengapa ada orang melakukan ini? Karena merasa dia lebih hebat, lebih kaya. Suka-suka kami lah, ini uang kami. Jika mereka lakukan ihtikar. Hadirin, dalam fikih klasik, ihtikar dilarang itu adalah menimbun kebutuhan pokok, makanan pokok. Tapi ulama sekarang tidak hanya berupa makanan pokok dipahami. Yang dilarang ditimbun itu apapun kebutuhan pokok orang banyak. Termasuk di dalamnya gas, termasuk di dalamnya minyak. Kenapa dia melakukan itu? Ini merusak ekonomi. Kenapa? Dia uluwa, sombong. Kenapa sombong? Merasa lebih kaya dari yang lain. Bahaya orang ini. Sehingga bila harga barang-barang pasar naik karena praktek ihtikar, penguasa mesti turun tangan menstabilkan harga. Tapi bila harga naik itu bukan karena ihtikar, mungkin karena bencana alam, maka hadirin penguasa juga tidak boleh memaksa pedagang menurunkan harga. Karena kalau dipaksa pedagang, itu akan merugikan pedagang. Di sini Islam menjaga keseimbangan. Kenapa orang lakukan ihtikar? Karena dia uluwa wa fasada. Ambil contoh lain. Suami yang merasa dirinya yang paling berjasa di rumah, paling kuat, paling mesti dihormati. Maka bila terjebak dalam perasaan ini, dia uluwa, berlaku sombong di rumah tangganya. Sehingga dia tidak malu merusak. Apa wujud merusak rumah tangga? Istri pun ditampar semena-mena. Kenapa? Saya paling kuat, saya paling berjasa. Tanpa terasa terjebak dalam uluwa, melahirkan fasada. Begitu pula sebaliknya istri yang terjebak dalam merasa paling hebat, paling banyak uangnya, bisa saja terjebak uluwa sehingga dia tidak malu melakukan fasada, kerusakan. Apa di antara kerusakan dilakukan istri dalam rumah tangga? Nusyuz, melawan pada suami. Kenapa ada istri yang teganya melawan suami? Bisa saja karena merasa gajinya lebih besar dari gaji suaminya. Kamanga udah talo loambo. Begini hadirin, padahal besar hak suami pada istri. Kewajiban suami pada istri besar, memelihara istri dan anaknya dari sisa Allah dunia akhirat. Haknya juga besar. Sekedar puasa sunat saja, hadirin, kita ingat hadis Nabi muttafaqun alaih, la tasumul mar'ah, tidaklah puasa seorang istri wa zaujuha syahid, sementara suaminya hadir di rumah. Ini dalam konteks puasa sunat, illa biiznih, melainkan dengan izin suaminya puasa sunat. Besar hak suami, besar pula kewajiban suami. Tapi mengapa ada istri yang bersifat fasada dan antara nusus tadi? Karena merasa uluwa, merasa sombong. Kenapa sombong? Merasa lebih hebat dari suaminya. Gaji saya lebih besar dari gaji suami saya. Suami istri bila terjebak perangai ini, hadirin, ini membuat rumah tangga kita berantakan. Kita ambil contoh terakhir, bahayanya uluwa wa fasada ini, sombong dan berbuat rusak. Sombong karena merasa uang lebih banyak segala macam. Ketika dia merasa dengan uangnya dia bisa menekan, menyuap orang-orang yang berwenang memberikan izin menebang hutan, maka dengan kekuasaan itu dia minta orang menyulap izin-izinnya sehingga dia tidak peduli, pokoknya hutan ditebang tanpa peduli rakyat kecil yang akan sengsara. Makanya jangan heran hadirin, bukankah banjir bandang, Galodo, kemudian Allah yang kita lihat menimpa saudara-saudara kita di Sumbar, di Sumut, Aceh hari-hari terakhir ini. Kita paham ini bukan sekedar hujan dari langit. Ini juga akibat uluwa wa fasada.
Penguasa sewenang-wenang memberikan izin penebangan hutan, dan yang punya kekayaan sewenang-wenang memanfaatkannya. Ini bukan sekedar hujan dari langit, kita paham ini. Karena kalau sekedar hujan dari langit, tentu yang turun yang datang cuma air. Tapi ini tidak sekedar air, kayu-kayu terpotong rapi pun datang menyapa ke perkampungan rakyat kecil. Walaupun aneh, ada mengatakan itu cuma kayu-kayu lapuk saja. Terserah Anda mau mengatakan itu kayu lapuk atau tidak. Walaupun kami heran kapan hujan menjadi hebat, bisa memotong kayu-kayu begitu rapi. Ini penyakit uluwa, Bapak sadar. Bapak Ibu, kita sangat prihatin dengan kondisi musibah hari-hari ini. Jelas kita berada di sini, berdoa pada Allah itu jelas. Semoga beban saudara-saudara kita di sana, sunsana kita itu diringankan oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah, semoga itu diridhoi oleh Allah. Kita berharap juga semoga bencana ini segera berakhir. Dan sangat kita berharap siapapun yang punya wewenang, punya akses untuk membantu mereka, tolong bantu. Kami tak lagi peduli statusnya bencana lokal, nasional, internasional, terserah. Kami hanya ingin secepat mungkin saudara-saudara kami ditolong. Jangan Anda terlalu bersilat lidah soal ini. Nyawa manusia jangan pernah diukur dengan angka statistik. Anda akan diminta pertanggungjawaban. Uluwah wa fasada. Ini berbahaya. Ini yang merusak kita. Bagaimana caranya hadirin agar kita tidak terlalu dalam terjebak dalam uluwa wa fasada ini, sombong dan merusak? Di antaranya lah, ingat, sekaya-kaya Qarun akhirnya dia dibinasakan. Hidup kita pasti mati. Mungkin ini di antara cara kita mengingatkan kita agar tidak terlalu dalam terjebak dalam perangai uluwa wa fasada. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.